wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua BEM, Ketua Senat, Ketua UKM ya, salah satu dari UKM yang melaksanakan pada hari ini Pordisma beserta jajaran kepengurusannya semuanya, juga para peserta hari ini sangat luar biasa ya. Peserta hari ini saya lihat ada yang dari luar state juga ya. Oke, ada yang bahkan dari Amuntai ini katanya tadi dari STIK ya. Oke, terus luar biasanya lagi ini ada beberapa orang yang jadi peserta yang sebenarnya sudah sarjana ya. Ini sangat-sangat luar biasa kegiatan hari ini ya. Baik, pada hari ini ya, kita akan bahas mengenai kepribadian. Namun kepribadian yang akan kita bahas lebih spesifik ke dalam bahasan perasaan. Karena kalau lingkup kepribadian secara luas ya tidak akan bisa kita sampaikan dalam waktu hanya beberapa jam saja. Kalau dipandang dalam perspektif psikologi saja itu kita perlu 16 kali pertemuan ya dalam perkuliahan ya untuk membahas kepribadian. Nah, jadi hari ini kita fokus pada perasaan. Nanti akan saya masukkan ya beberapa bahasan yang supaya kita tidak keluar dari bahasan-bahasan itu ya. Namun sebelumnya saya buka dulu dengan sebuah kata yang pernah saya buat ya, terkait dengan tema pada hari ini. Cinta datang seperti pedang, dia bermaksud untuk memberi manfaat, dia tidak pernah bermaksud untuk memberikan luka. Cinta hadir seperti bunga, dia bermaksud untuk memberikan wangi, mengaromakan wangi, dia tidak pernah bermaksud untuk membuat alergi. Cinta datang seperti hujan, dia bermaksud untuk memberikan rahmat, tidak pernah bermaksud untuk memberikan mudarat. Cinta itu sebenarnya baik, hanya manusia saja yang memposisikannya dalam posisi yang tidak baik. Baik, kenapa saya sampaikan satu quote mengenai cinta? Karena nanti di bagian akhir kita akan bahas ya, salah satu bagian dari perasaan itu yang harus kita kelola, yaitu cinta. Baik, untuk bahasan hari ini membentuk pribadi tanggung. Tanggung. Ya, oke. Ini yang benar ya. Iya, saya cuma mau ngetes saja ya seberapa banyak tadi yang mungkin di hatinya sudah menyalahkan saya saat iklan ini dibuka gitu. Karena kadang-kadang ya manusia ini lebih memfokuskan ya atau lebih merasa menarik ketika memperhatikan sebuah kesalahan gitu ya. Dan menganggap itu sebagai sesuatu yang serius di antara sekian banyak hal-hal yang benar dan melupakan sekian banyak hal yang benar itu gitu. Jadi ngetes aja ya. Saya yakin mungkin sebagian besar ya, ada sebadataan nih kan. Sebagian besar tadi sudah menyalahkan saya. Jangan ke sini, jangan ke sini. Jangan ke sini, jangan ke sini. Yang mana juga yang bujurnya aja ya Allah. Malah mungkin ada yang buka HP lihat ininya ya, yang sebaran dari panitia yang dari Pordisma. Tangguh kah tanggung, Pak? Tangguh kah tanggung enggak itu? Iya. Nah, jadi itu ngetes saja supaya kita memahami ya bahwa sampai detik ini ya kita masih berfokus pada kesalahan ya, walaupun kesalahan itu sangat kecil di satu kesalahan, dan kita tidak pernah memandang kesalahan itu dengan pemahaman kita bahwa setiap kesalahan hanya kita anggap sebagai kesalahan, tidak kita pahami bahwa kesalahan itu bisa saja bermakna kebenaran. Oke, nanti akan kita elaborasi lah dalam bahasan ini. Baik ya, saya masuk. Ini definisi dari kepribadian. Kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Apa saja yang membentuk kepribadian itu bisa terbentuk karena sikap,
atau bisa membentuk sikap, bisa sebab, bisa akibat gitu kan. Sikap, sifat, pola pikir, emosi. Emosi ini derajat yang lebih tinggi daripada perasaan. Jadi sebenarnya namanya itu perasaan, namun derajat yang lebih tingginya itu namanya emosi. Nanti kita akan bahas juga mengenai emosi ini, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Oke, ini definisi dari kepribadian. Nah, lalu ini maksud saya tadi kita akan masuk dalam bahasan-bahasan supaya lebih lebih terarah. Yang pertama kita akan bahas mengenai pola pikir. Kenapa ketika kita membahas mengenai perasaan, kita juga harus membahas mengenai pola pikir? Karena perasaan kita seringkali terbentuk karena pengaruh dari bagaimana pola pikir kita. Pola pikir kita lah yang membentuk bagaimana perasaan kita, walaupun tidak selalu seperti itu gitu ya. Namun seringkali perasaan kita terbentuk oleh pola pikir kita. Misalnya ada teman yang bicara, terus kita merasa tersinggung. Kita merasakan tersinggung. Tersinggung kita itu adalah perasaan. Terkadang itu terbentuk karena pola pikir kita. Kita mikirnya teman kita itu ngata-ngatai kita. Padahal kalau kita pikirnya teman kita itu bisa saja secara umum dia tidak bermaksud mengata-ngatai kita dan lain sebagainya. Di mindset yang positif ya kita tidak akan merasa tersinggung. Jadi ketersinggungan kita lebih kepada pola pikir kita yang bermasalah ya, bukan karena orang lain tadi menyinggung kita. Oke, bisa dipahami ya kenapa kita bahas pola pikir di dalam membahas mengenai perasaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi. Nanti akan kita bahas definisi antara keduanya atau perbedaan antara keduanya ya supaya lebih memudahkan kita membedakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah. Iya. Kenapa kita bahas masalah ya? Karena masalah ini muncul ketika pola pikir dan perasaan kita atau emosi kita bermasalah. Lalu timbullah masalah. Terkadang masalah itu tidak ada, tapi karena pola pikir kita yang bermasalah, akhirnya timbul masalah. Iya. Terkadang perasaan kita baik-baik saja, gitu kan ya. Tapi ketika misalnya, anggaplah ada informasi yang tidak mengenakan atau apa, malah itu jadi masalah setelah itu. Gitu. Dan ketika masalah itu sudah menjadi masalah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Mungkin nanti akan kita bahas itu juga. Nah, selanjutnya ya. Terdapat juga gejala-gejala yang mana gejala-gejala itu diakibatkan oleh perpaduan dua tadi, pola pikir dan juga perasaan atau emosi kita. Oke, perasaan dan emosi itu bisa berupa perasaan, bisa berupa emosi ya. Jadi kalau misalnya sudah berbentuk emosi, dia bukan perasaan lagi. Kalau masih perasaan, dia belum emosi gitu ya. Jadi nggak bisa keduanya itu berjalan berbarengan. Ketika dia masih perasaan, dia tidak akan merupakan emosi. Ketika dia sudah menjadi emosi, dia tidak lagi berupa perasaan. Bedanya nanti kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas egois. Oke, egois. Yang kedua kita akan bahas mengeluh. Yang ketiga kita akan bahas baper. Baper ini apa kepanjangannya? Bawa lapar. Bawa lapar. Bawa perasaan. Oke, bawa perasaan. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai cinta. Oke, saya sebenarnya mau masukkan beberapa lagi ya di dalam bahasan ini ya, tapi mengingat waktu kita. Iya, mengingat waktu kita karena kegiatan hari ini kada sampai buka puasa ya kalau. Iya, jadi materinya agak lebih dihemat saja gitu ya supaya waktunya juga tidak terlalu banyak. Tapi nanti bisa saja kita kita perbanyak lah bahasannya, kita perdalam dalam diskusi ya setelah ini. Saya tadi sudah nitip ke moderator supaya di sesi diskusi nanti dibuka beberapa tahapan gitu ya. Supaya lebih banyak kesempatan bagi para peserta untuk bisa bisa berdiskusi gitu ya. Mungkin tidak hanya bertanya saja, mungkin nanti ada yang bisa menambahkan juga ya. Oke, baik, ini bahasan kita ya. Saya lanjutkan.